Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang buat teman-teman. Terima kasih yang udah join di webinar kali ini. Hari ini pematerinya khusus banget dan spesial banget. Kita pasti familiar ya dengan nama Imam Syafi'i yang sudah lewat di media mana-mana nih. Kemarin waktu awal kita di rumah aja, TVRI juga menayangkan filmnya Mas Imam. Siapa? Ada yang nonton nggak di sini? Nah, terus juga yang deket-deket baru aja kemarin FFI, Piala Citra juga ada Mas Imam lagi. Jadi semoga dengan diselenggarakannya webinar ini, teman-teman bisa menambah wawasan dari Mas Imam. Oke, seperti biasa aku bakal bacain CV-nya Mas Imam dulu. Oke. Nah, ini singkat banget ini CV-nya ya, teman-teman. Imam Syafi'i. Jadi pembuat film, lahirnya di Klaten ya, Mas ya. Jawanya oke dong berarti. Tuh, itu mic-nya masih oke. Oke ya jawabannya ya. Sakit ya. Sakit. Lah, 97. Nah, baru saja menyelesaikan gelarnya di IKJ, Mayor Penyutradaraan Film. Lulus tahun 2019 ya, Mas Imam? Ya, benar. Oke. Nah, beberapa film pendeknya ini mendapatkan apresiasi seperti FFI yang kayak tadi udah aku sebutin, sebagai nominasi film pendek terbaik 2018 ada, 2020 juga ada, yang film Topo Pendem dan Kemanten. Nah, dua-duanya ini sempat mampir ke Mafi juga nggak sih, Mas, kalau nggak salah? Topo Pendem sama Lila Anu sama Kemanten sempat mampir. Lila Anu sama Kemanten ya? Topo Pendemnya enggak ya? Enggak. Oke. Nah, selain itu mendapatkan film terbaik di FFBN 2019, nominasi film pendek terbaik 2018 Piala Maya dan Fitsi Juri ID 2018-2019, memenangkan penghargaan Audience Award di UCI Fest 2018 dengan film Topo Pendem. Lila No dan Gabul juga banyak memenangkan dan mendapatkan nominasi di Asian American International Film Festival 2018. Wow, ini bahkan udah ke internasional juga ya, Mas Imam? Udah pernah ke negara mana aja nih? Baru 5 sih. Baru 5 loh, luar biasa. Kemana aja tuh 5 tuh? Ya, Hong Kong ada pernah waktu itu, Singapura, Malaysia, dan negara-negara tetangga lah. Oke. Itu menerima penghargaan ya? Apa bikin film? Nerima penghargaan sih, kebetulan. Bikin film di luar negeri belum ya, Mas ya? Pernah dulu waktu SMK, waktu di Tokyo, waktu itu aku waktu ke Jepang bikin film gitu, tapi di sana juga ada penghargaannya gitu, jadi bikin film. Oh, keren. Di Tokyo? Iya. Wow, SMK itu ya? Iya, waktu SMK itu. Nah, ini SMK udah pernah bikin film. Berarti sebenarnya mulai terjun ke dunia film ini mulai kapan sih, Mas Imam ini? Saya mulai terjun di dalam film itu sejak SMK. Waktu itu sebenarnya tidak menyangka aja bisa terjun ke film karena waktu itu saya hobinya itu sepak bola, tapi waktu itu sering ngatur orang lah ya. Jadi dari situ ilmu direktur saya akhirnya muncul bahwa jadi sebuah tanggung jawab lagi di dalam sebuah film, sehingga saya akhirnya mendaftar Institut Kesenian Jakarta dengan Mayor Penyutradaraan Film. Gitu sih. Oh, oke. Tapi sekarang masih suka juga kan sepak bola? Kebetulan suka. Kalau sepak bola suka sih. Oke. Jadi tetap jalan lah ya dua-duanya ya? Iya, harus jalan. Alhamdulillah. Yeah. Nah, oke. Mungkin itu aja ya perkenalannya, dan aku udah cukup bacain CV-nya Mas Imam. Next, mungkin kita bisa langsung aja untuk Mas Imam mempresentkan materinya. Siang ini akan lumayan dekat banget ya sama kita karena aku nggak tahu sih, ini teman-teman banyak dari komunitas film juga kan ya, pastinya mungkin ada yang udah pernah berkecimpung langsung di produksi film pendek atau penikmat film pendek gitu. Nah, materi yang akan dibawain Mas Imam ini sangat dekat sekali dengan kita. Gimana
menyampaikan rasa. Jadi film itu ya udahlah, kok jadi aku nih yang ngomong. Langsung aja deh, Mas Imam. Silakan. Aku present ya materinya. Ya, boleh. Ya. Oke. Bentar guys. Udah kelihatan ya? Oke, udah sementara sih. Udah kelihatan kok. Oke. Ya, silakan untuk Mas Imam waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Sebelumnya halo teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya saya perkenalkan singkat. Saya adalah Imam Syafi'i. Saya adalah anak rantau dari Klaten menuju Jakarta untuk menimba ilmu. Keberuntungan ataupun keajaiban-keajaiban datang ketika saya sungguh-sungguh menekuni bidang saya dan passion saya, dan akhirnya saya terjun di dunia film pendek ataupun iklan, dan akhirnya pada hari ini saya akan mempresentasikan secara singkat bagaimana perjalanan saya ataupun perjalanan idealis saya dari kacamata saudara. Pasti kalau dibilang, kita selalu bilang bahwa idealis itu punya arti bahwa film yang murahan atau film yang punya budgeting yang sangat murah gitu. Tapi kadang kita memikirkan idealis itu bagaimana caranya kita bersikap secara parameter bahwa idealis itu penting juga untuk dunia komersial gitu. Boleh dilanjut? Oke, satu hal yang selalu saya tekuni bahwa banyak orang yang bilang bahwa bagaimana sih menumbuhkan idealisme gitu di dalam sebuah film pendek khususnya gitu. Saya tumbuh dari film-film pendek saya yang berdasarkan pemikiran saya, dan di sini ada 4 faktor yang membuat saya akhirnya bisa berkembang. Dan saya akhirnya bisa menekuni bidang saya dengan sangat enjoy sampai sekarang gitu. Yang pertama adalah merealisasikan pikiran gitu. Idealisme, kalau dibilang idealisme itu ngikutin pasar, itu bukan idealisme menurut saya. Ngikutin pasar contohnya film yang kebutuhannya itu untuk brand gitu. Itu bukan cara pemikiran kita, itu nggak lahir dari hati kita. Idealisme itu menurut aku, film yang idealisme ataupun karya yang idealisnya adalah bentuk pemikiran ataupun bentuk karya personal dari si pembuatnya terhadap perasaan-perasaan yang dilanturkan ataupun komunikasi-komunikasi yang dilanturkan di dalam sebuah film gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman ketika membuat film idealis itu bukan hanya cuma idealis aja gitu yang difikirkan, tapi juga difikirkan nomor kedua juga. Nomor 2 ini ada biasanya itu film idealis itu tidak ada kebutuhan, yang saya artikan itu tidak ada changing dari investor ataupun apa gitu, brand tertentu gitu ataupun ngikutin pasar. Contohnya film cinta gitu, film Dylan gitu. Saya pengen bikin film Dylan gitu. Nah, film idealis itu tidak seperti itu. Film idealis lahir karena keresahan kita, karena kebutuhan kita untuk menjawab bahwa film is question gitu, film is answer gitu. Jadi kita punya pertanyaan hidup dan kita jawab dengan itu. Saya selalu tekuni itu sih untuk hal yang kedua. Dan yang ketiga itu kita tahu ada production value. Di dalam film idealis itu kadang kita memikirkan budget. Ciri-ciri film idealis itu biasanya micro budgeting project, pasti. Gimana bikin film tapi budgetnya murah, murmer gitulah. Kalau saya dulu, saya kuliah di IKJ, saya belajar dengan dosen saya Mas Bagio, itu selalu ngasih tahu tentang micro budgeting project. Bagaimana sebenarnya itu tidak ada budget, seharusnya itu tidak ada budget yang efektif gitu. Ketika kita bisa buat budget itu efektif,
itu akan terasa ringan semuanya gitu. Itu seperti tipikal film idealis. Film idealis itu biasanya film pendek khususnya itu tidak melebihi batasan-batasan yang diharuskan oleh cerita gitu. Saya kira produksi value ini ataupun budget itu sangat dipikirkan orang-orang idealis gitu. Saya pengen bikin film A tapi budgetnya segini, itu kan berarti kalian memikirkan budget banget gitu. Beda dengan komersil nanti gitu. Dan pastinya idealis adalah satu hal yang menjadi penting. Idealis itu selalu media tayang itu ada dua biasanya, ada di festival film dan mungkin untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ada dua media tayang. Kecuali memang sekarang kan udah ada OTT gitu kan, festival yang online gitu. Tapi itu bagian dari idealis menurut saya. Biasanya seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, melihat dari atas tadi kita pasti akan melihat bahwa syuting idealis itu dengan apa adanya gitu dan itu membuat kadang saya resah gitu kan. Apa benar sih syuting idealis ataupun independen itu harus apa adanya gitu. Apa adanya mungkin dari budgetnya, tapi dari secara pemikiran saya kira jangan gitu. Karena kalau kalian apa adanya dengan pemikiran dengan menyesuaikan budget, kadang kadang membuat kita melemahkan konstruksi cerita dan melemahkan bagaimana film itu yang harusnya berbicara A menjadi B karena faktor syuting apa adanya gitu. Saya pernah ditanya gini, Imam, ini filmnya kenapa sih kayak gini gitu. Penonton nggak mau tahu soal, saya jawabnya kayak gini. Saya pernah jawab salah saya kayak gini. Ya karena syutingnya pakai satu kamera gini-gini. Penonton tidak mau tahu tentang itu, gitu. Festival tidak mau tahu tentang itu. Berarti adalah kita harus balik lagi ke diri kita bahwa berarti yang harus aku omongin harusnya adalah ya karena konsep saya kayak gini dan ini gitu. Bukan tentang tekniknya gitu. Menurut saya kayak gitu. Dan yang kedua adalah selalu film idealis ataupun film independen itu yang penting jalan dulu aja deh. Masalah nanti bagus atau jelek nanti aja dulu gitu. Yang penting jalan dulu. Ada dua hal yang selalu saya pikirkan di yang penting jalan dulu ini aja gitu. Dua hal itu adalah jalan dulu karena udah ada budgetnya, jalan dulu karena nekat gitu. Yang penting jalan dulu. Ada dua hal gitu. Dua hal ini yang selalu membuat diri saya mikir bahwa apakah film idealis itu harus berjalan dengan dua hal ini gitu. Dan jawabannya adalah dengan hati gitu. Karena jujur kalau film idealis tanpa kita punya keresahan besar tentang apa yang kita ceritakan, itu buang-buang waktu kalian, buang-buang. Terus filmnya bukan hanya menjadi film kalian, tapi film duplikat dari apa yang kalian tonton dari YouTube, mungkin atau dari OTT, video on demand ataupun bioskop gitu. Saya kira itu sih. Terus pasti film idealis ideal dengan alas seadanya. Boleh atau enggak gitu. Saya kira relatif gitu. Saya kira boleh-boleh aja kalau untuk film idealis gitu. Pertama kenapa boleh? Karena dia memikirkan budget pertama. Kedua, pasti film idealis kebanyakan memang minim kru gitu untuk menghindari bengkaknya dari budget gitu. Bahkan waktu itu film Top of the Dome waktu itu saya tidak punya Astrada gitu waktu itu. Dan Astrada saya produser saya waktu itu gitu. Dan saya kira pakai alat seadanya itu terus dia tiba-tiba ngerangkul saya untuk dia menjadi bagian dari alat saya untuk bekerja, yaitu Astrada plus produser, menjadi diri saya bahwa, oh ternyata ini ideal ya, jadi kita nggak terlalu banyak kru, nggak terlalu banyak pemikiran, jadi kita cukup aku dan produser aja gitu. Selalu idealisme itu selalu ngomongin isu, kenapa sih harus ngomongin isu gitu? Ataupun bukan hanya isu, pasti isu-isu yang kalian tangkap itu film idealis harus ada isunya. Menurut saya hindari seperti itu sih. Mungkin akan lebih baik bikin film idealis dari yang tadi pertama adalah
kepekaan kalian menangkap lingkungan kalian. Contohnya, keluarga saya waktu itu pernah mengalami poligami gitu. Kepekaan saya melihat itu berdasarkan hati saya, empati saya, simpati saya melihat itu, akhirnya jadilah film Lilakno. Lilakno adalah film tentang poligami yang berdasarkan kisah dari ibu saya gitu. Jadi menurut saya isu itu bisa bisa nyangkut ketika kalian tahu cara bikin film idealisnya dulu gitu. Jadi saya waktu itu pernah diwawancarai di Asian American Film Festival. Padahal film Lilakno ataupun film tentang poligami itu tidak aku buat karena isu, tapi mereka melihat dengan isu. Itu tentang sudut pandang gitu menurut saya. Jadi aku rasa jangan terlalu terberatkan oleh isu ketika idealis. Tapi kenapa satu hal yang selalu dipikirkan adalah kenapa selalu ekspektasi selalu besar. Film idealis pengen masuk festival Rotterdam, Cannes, ataupun Berlin, ataupun FFI yang paling kecil deh gitu di Indonesia gitu. Kalau mikir FFI atau JAV gitu, kalian akan buntu sendiri. Menurut saya film idealis akan pasti punya penontonnya sendiri, jujur. Dulu saya ingat banget sebelum saya masuk Festival Film Indonesia pertama kali, saya mencoba 4 kali, 3 kali dengan film idealis saya. Saya baru ngerasain bahwa oh ternyata saya salah gitu. Bikin film karena festival itu salah gitu. Dan saya pikir ekspektasi ketika saya bikin film untuk ke depan itu buat diri saya, bukan buat orang lain dulu gitu. Kalau kalian bikin film buat orang lain, kalian aja sendiri dengan karya kalian ataupun konten kalian, itu bakalan berjarak selama-lamanya dan tidak punya karya yang berkesan untuk para penonton nantinya. Menurut saya kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, di samping idealis, pasti kita tahu film komersil gitu. Film komersil selalu dilibatkan dengan 3 hal ini gitu, bahwa dia selalu ngomongin tentang kebutuhan audiens, selalu ngomongin mengikuti pasar penonton dan kebutuhan brand gitu. Itu selalu 3 hal ini menjadi ciri-ciri film komersil. Film pendek komersil ada nggak ya gitu? Ada gitu. Ya contohnya bikin film karena brand. Contohnya ada brand ya salah satu brand A gitu, air mineral gitu tiba-tiba. Nah, kalian bikin film pendek karena untuk lomba itu dan harus ada brandnya di dalam film kalian gitu. Itu menurut saya kebutuhannya bukan film indie tapi komersil karena ada satu hal yang perlu difokuskan di dalam film kalian gitu. Dan jumlah penonton. Kalau kalian lihat film lebar itu pasti punya komersil film gitu. Terus yang ketiga adalah pemasukan gitu. Film komersil itu identik dengan pemasukan, passive income juga gitu. Jadi penjualan laku atau enggak ya filmnya gitu. Terus yang dianehin adalah ada nggak ya film idealis tapi komersil gitu. Ada menurut saya. Di Indonesia contohnya Habibie Ainun itu dibuat karena idealis gitu contohnya. Dibuat karena idealis. Jujur idealis kan adalah apalagi idealisnya biografi gitu kan. Biografi ketika saudaranya tahu bahwa ini film biografi, pasti yang nonton yang itu aja, bukan penonton umum gitu. Tapi ketika film biografi bisa tembus box office, Habibie Ainun, itu bisa dipastikan bahwa dia juga ikut komersil karena dia memenangkan penonton gitu secara tidak sadar gitu. Jadi film biografi itu kan sangat susah untuk dikomersilkan kan. Jadi menurut saya Habibie Ainun adalah produk yang sangat sukses di kedua hal ini. Boleh dilanjut? Perbandingannya itu ya tadi adalah komersil sama idealis gitu. Dari dua hal ini saya kira perbandingan dari kebutuhan kita membuat film itu untuk apa, bisa kalian renungkan di dalam dua hal ini saya kira. Mungkin boleh dilanjut. Nah, sekarang adalah bagaimana sih menciptakan nilai sebuah film gitu di dalam film idealis gitu. Kalau saya adalah pertama kalian harus sadari micro budgeting project gitu.
Saya percaya bahwa tentang adanya eh, budget yang bengkak, budget yang ini, satu hal karena kalian tidak mau mengakalinya dulu gitu. Film pendek identik dengan secara kreatif bukan hanya kita ngikutin budget, tapi budget harus mengikuti kita gitu. Caranya adalah kita memikirkan bahwa, contohnya saya waktu itu ada salah satu film saya judul Kemanten, produsernya minta waktu itu elf gitu kan, dan waktu itu saya pikir tidak perlu elf gitu untuk menuju ke lokasi gitu. Ada satu hal yang lebih murah lagi dan bisa dipertanggungjawabkan secara kenyamanan gitu. Akhirnya saya memilih satu kendaraan transportasi odong-odong yang bisa mengangkut waktu itu sekitar 20 orang, 25 orang gitu. Dan yang tadinya elf adalah 1,2, yang odong-odong hanya 300 gitu. Saya kira micro budgeting project seperti ini harus ditanamkan di dalam anak-anak independen ataupun idealis yang ada di sini gitu. Dan supaya cerita kalian juga tetap bisa tersampaikan dengan budget yang micro budgeting project, saya kira seperti itu. Terus yang kedua itu ada cintai ceritanya gitu. Film bagus, film dengan nilai yang bagus, saya kira karena krunya mencintai ceritanya, gitu. Bukan hanya saudara, gitu. Bukan hanya penulis, bukan hanya ini. Karena semua mencintai, bahkan seorang gaffer, seorang lampu, ketika contohnya kalian tahu film Riri Riza, Atira, bahkan kru lampu ataupun kru yang lain, gitu, gaffer yang bawah-bawah, mereka tahu tentang ceritanya gitu, tentang ibu dan ibu gitu. Ketika kru udah mencintai filmnya, jujur satu hal yang akan didapatkan adalah kita akan bekerja dengan senang hati gitu. Semua kru akan bekerja dengan senang hati. Saya kira gitu. Harus cintai ceritanya. Dari mana? Dari komunikasi pertama. Yang ketiga adalah kuasai medium, develop sampai distribusi gitu. Kalau kalian nggak nguasain ini, satu hal yang akan ganjel adalah kalian akan tidak bisa menyalurkan perasaan kalian terhadap penonton gitu. Kalian bikin film kan karena kalian ingin menjawab dan ingin nge-share perasaan kalian terhadap penonton gitu. Nah, kalian harus kuasain nomor 3 ini juga gitu. Karena kalau nggak dikuasain, nanti ujung-ujungnya film kalian akan mandek di hati kalian aja, nggak hati penonton ataupun mungkin hati para fans kalian gitu. Dan nomor 4 itu kalian harus perbanyak literasi gitu. Saya punya teman di Jogja, dia nggak suka film, tapi filmnya bagus banget gitu. Uh, aku rasa literasi dia lebih baik daripada saya di luar non film gitu. Aku rasa saya harus banyak belajar juga sama teman-teman yang tidak suka film tapi bikin film gitu. Saya suka film, saya harus lebih memperbanyak literasi saya tentang non film juga gitu. Contohnya main ke pameran foto, bisa pameran seni rupa ataupun forum-forum komunitas lain. Seperti waktu saya bikin salah satu karya waktu itu, saya sampai mampir ke komunitas disabilitas gitu. Bukan karena filmnya ya, tapi karena saya kebutuhan, kenapa ya Kak, kok ada orang yang cacat gitu. Keresahan saya muncul dari situ gitu. Akhirnya saya mendaftar, akhirnya saya ikut dengan forum disabilitas. Akhirnya jadilah dua film saya, yaitu adalah Kemanten dan Topo Pendem. Karena saya tahu cara saya menggait perasaannya gimana, cara saya mereading gimana, cara saya harus mengcasting gimana anak-anak disabilitas gitu. Dan itu penting banget, bukan hanya orang film tapi non film juga ketika mau belajar film gitu. Saya kira itu. Boleh dilanjut? 5 tahun berselang saya sekolah di Institut Kesenian Jakarta dengan penyutradaraan film. Saya tidak lepas dengan mentoring. Mentoring itu adalah kalian menanyakan ataupun kalian berkeluh kesah dengan cara pendekatan verbal gitu terhadap keluarga, dosen dan kakak kelas gitu. Contohnya waktu itu saya punya cerita nih,
tentang ini gitu. Terus coba aku share nih. Share-nya bukan secara ini ya, textbook ya, tapi saya share-nya secara, tahu nggak sih kalau poligami itu kayak gini? Iya, ibuku tuh kayak gini loh, kayak gini gitu. Nah, dari situ kita akan tahu satu hal, yaitu adalah kita tidak harus mengalami kisah poligami itu, tapi pengalaman orang lain akan menyerap kita, sehingga kita tidak harus mengalami pengalaman orang lain yang kita, serap tadi gitu. Jadi kita akan jauh lebih, bagus ataupun jauh lebih, panjang jaraknya dari pengalaman yang itu. Jadi kita bisa bisa apa ya, melihat pengalaman orang lain, dan orang lain itu mengasih energi kita kita naikkan, sehingga kita tidak harus banyak baca buku, ataupun kita tidak harus melihat literasi yang lebih lebar lagi, karena kita udah tahu bahwa kita punya sesuatu hal, yaitu adalah mentoring. Mentoring itu adalah menanyakan cerita kalian, keluh kesah kalian terhadap sahabat, keluarga, yang lain deh. Jadi saya kira itu penting dalam setiap karya. Boleh dilanjut? Sekarang adalah bagaimana sih membuat sebuah perenungan karya gitu. Saya dalam karya-karya saya yang saya pakai adalah karakter harus clear gitu. Karena pertama, kenapa karakter harus clear? Karena kalau karakter nggak clear, itu penonton nggak mau ngikutin dia sedih atau marah, bodo amat gitu. Pasti kayak gitu kalau bikin film. Contohnya, aku bikin karakternya itu 4 orangnya jadi karakter utama. Ya kita mau ngikutin perasaan yang mana gitu. Ini film pendek gitu. Kita nggak punya waktu, dan kita nggak punya kita nggak punya waktu untuk merasakan empat-empatnya gitu. Apalagi film pendek gitu. Aku rasa karakter harus clear, mana tokoh utamanya, terus dia ngapain, problemnya apa, goal need desire-nya apa, kebutuhan karakter ini apa gitu. Karakter harus clear dulu ketika bikin karya itu, supaya karya kalian bisa menimbulkan perasaan yang clear juga terhadap penonton gitu. Saya kira kayak gitu. Dan kedua adalah meditasi dengan konsep gitu. Jujur, ketika kalian tidak paham dengan konsep kalian aja, penonton bakalan berjarak gitu. Contohnya, tiba-tiba kenapa ya ini ada kunang-kunang, kenapa ya ini ada ini gitu. Pertanyaan penonton kayak gitu. Terus kalian nggak paham dengan kalian bertutur itu, kenapa itu? Waktu bikin ya asal buat aja, yang penting bagus gitu. Kalau kalian jawabnya seperti itu, kalian jujur akan berjarak dengan penonton, dan kalian pertama jarak dengan penonton, kedua adalah kalian akan tidak punya kesan terhadap karya kalian sendiri gitu. Contohnya kayak gitu. Harus punya, kenapa ya kunang-kunang? Ya kunang-kunang karena riset saya adalah kayak gini, dan gini nih. Ketika kalian lempar dengan konsep ataupun lempar dengan riset kalian, tidak ada yang meragukan kalian ketika bikin karya. Saya kira seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga ada pahami struktur naratif, form, dan style gitu. Naratif itu bentuknya lebih ke blueprint gitu. Tapi kalau form dan style, kalau kalian baca bukunya David Bordwell, Art Introduction, itu ketika tiga aspek ini, naratif, form, dan style ini nyatu ataupun paham si filmmakernya, saya kira itu akan jadi fondasi kalian dari film kalian itu gitu. Ketika informasi kalian nggak nyampe, berarti di antara 3 hal ini ada yang masih ganjel ataupun ada yang masih belum beres gitu. Saya kira kayak gitu. Naratif itu sifatnya seperti kalian tahu struktur dramatik, kalian tahu bentuk cerita, bentuk sequence, itu lebih ke situ naratif. Form itu lebih ke bentuk, dan style itu lebih ke filmnya mau dibuat kayak gimana, aspek rasionya seperti apa ya, make up-nya apa ya gitu. Jadi style itu biasanya dia nyambung dengan form gitu.
Saya kira kayak gitu. Jadi saya kira harus paham ini gitu. Dan menurut saya sutradara yang baik adalah sutradara yang paham editing gitu. Minimal editing dasar deh gitu. Oh ini transisinya apa ya habis ini ya? Oh kalau transisinya ini berarti ini jadi shot satu mau disambung ke shot 2. Ketika kalian cuma hanya menggantungkan editor, itu jatuhnya kalian akan menjadi kasihan editornya. Editornya dia juga akan menjadi sutradara beneran gitu karena kalian si editor juga mikirin editingnya, editing real thinking-nya harusnya itu ada di kepala saudara menurut saya. Oh, shot A ke shot B nyambungnya pakai transisi kayak gimana ya? Oh, dari kaki ke kaki. Oh, dari kepala ke kepala gitu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua adalah editing real thinking. Editing real thinking adalah setiap cut, setiap kalian nge-cut gambar itu, editor nge-cut gambar nih. Ini cocok atau enggak nih rough cut-nya. Makanya ketika rough cut itu saya kira saudara harus benar-benar melihat bahwa cutting-annya ini kayaknya perasaannya ditahan deh gitu. Ini jangan ditahan deh, ini ditahan deh gitu. Ini agak dilamain nih shot ini karena ini perasaannya kayak gini gitu. Cutting-annya bahkan cutting keempat kali keempat detik atau kelima detik itu ngaruh sama perasaan kita loh. Kayak contohnya ini kelamaan 1 detik deh. Ini kayaknya kelamaan 6 detik deh di sini. Harusnya ketika si tokoh A keluar frame harusnya di-cut aja gitu. Tapi ada yang ngomong harusnya ketika tokoh A keluar frame harusnya ditahan dulu aja gitu supaya kekosongan itu ada di konsep kalian, kekosongan perasaan, kekosongan apa gitu. Saya kira saudara harus punya itu gitu. Terus habis itu ada itu disiplin ilmu gitu. Banyak stadion film sekarang itu terlalu dimanjakan oleh teknis sehingga kita contohnya gini, kita dimanjakan dengan kamera gitu kan. Terus habis itu kamera sudah ada kamera pocket, kamera yang udah canggih sekarang gitu kan. Kita dimanjakan dengan itu. Pasti kita ketika shotnya dari mana ya enaknya ya gitu. Kayaknya dari sini aja deh gitu. Gitu. Kita jadi kita tidak memikirkan gimana ya enaknya ya ini shotnya. Kayaknya dari sini enak deh gitu. Ya kalau sekarang itu keresahannya adalah kayaknya dari sana aja deh. Ini shotnya bagus nih, ambil landscape-nya gitu. Landscape apakah landscape sama karakter nyambung atau enggak gitu. Nah itu loh yang selalu jadi keresahan mahasiswa adalah contohnya pegang tripod gitu. Pegang tripod ataupun ini kayaknya handheld aja deh. Nggak usah pakai tripod gitu. Kenapa gitu? Biar gampang udah gitu aja cepat gitu. Nah itu disiplin-disiplin ilmu seperti itu yang saya kira harus tetap dihilangkan dan kalian harus menjaga. Ya titiknya pakai tripod, konsen pakai tripod, ya udah tripod aja gitu. Jangan sampai tiba-tiba ini kayaknya handheld aja deh gitu. Gitu. Jangan kayak gitu sih saranku. Kalian dimanjakan dengan teknologi harusnya tambah disiplinnya bukan malah mundur disiplinnya gitu. Saya kira seperti itu. Disiplin ilmu itu penting gitu. Pahami dasar-dasar film gitu. Bukan kalian memahami secara teknis akan berkembang terus, tapi dasar film tidak akan berkembang. Gitu sih. Boleh lanjut? Ini pertanyaan itu adalah buat film apakah harus sekolah film atau tidak gitu. Kalau dari aku jawabannya adalah relatif. Gitu. Bisa iya, mungkin bisa iya gitu. Bisa iya, mungkin bisa enggak gitu. Satu hal yang selalu saya pikirkan bahwa seperti teman saya tadi, dia nggak suka film pun bisa bikin film yang malah lebih baik dari aku gitu. Dan aku ngerasa bahwa kenapa ya kok bisa kayak gitu? Karena disiplin ilmu dia lebih terjaga daripada aku. Yang tadinya aku malas-malasan nonton film, malas-malasan baca buku, malas-malasan pergi ke literasi non film gitu. Saya kira kayak gitu. Jadi suka film atau enggak, buat film harus suka film atau enggak. Saya kira jika kalian punya kesempatan ataupun punya biaya, suklah film. Tapi kalau kalian tidak punya materi yang kuat untuk suka film, nggak harus suka film, tapi perbanyak literasi. Gitu. Perbanyak literasi, ikut workshop, ikut komunitas, ikut forum-forum yang bisa meningkatkan kualitas kalian di dalam membuat film. Saya kira kayak gitu.
Lanjut. Nah, apa sih yang harus dipegang dari saudara gitu? Nah, apa yang harus dipegang saudara? Akan ada salah satu karya saya yang saya akan lihatkan di sini nanti. Mungkin boleh di ini dibawain, boleh ke bawah. Nah, yang harus dipegang saudara adalah ada poin-poin ini yang saya harus share ke kalian gitu. Statement, pemilihan pemain, ataupun casting, director shot, narrative form dan style, reading dan rehearsal, storyboard, dan blocking pemain, dan editorial thinking. Saya kira poin-poin ini kalian harus pahami betul. Apa tuh statement? Statement itu seperti pernyataan saudara gitu. Boleh dibawain nggak, panitia? Nah, di sini saya tahu bahwa blocking pemain itu ataupun staging bahasa teaternya, staging itu menjadi salah satu kunci di mana sutradara itu bisa menaruh pemain itu secara hebat atau enggak gitu. Banyak sutradara cuma kamu di sana aja deh gitu. Ntar shotnya dari sini, kamu datang dari kanan terus kamu datang ke kiri gitu. Nah, sutradara yang hebat itu mampu memblocking pemain dengan cara mengkawinkan antara blocking pemain dengan blocking kamera gitu. Contohnya, boleh dilihatin nggak videonya yang ini? Nah, video yang saya share tadi. Oke, yang casting itu Mas ya? Ya, blocking dan casting. Nah, Rip, operator boleh minta tolong ya. Nah ini sebentar, jangan diputar dulu. Ini adalah gambaran saya casting. Pentingnya casting ataupun pemilihan pemain itu akan menjadi film kalian punya nyawa atau enggak. Ini pentingnya casting gitu. Jadi saya kira casting jangan sampai pemainnya itu aja. Walaupun teman kamu tetap coba kamu casting gitu. Ya, jangan sampai kamu akan, karena jujur kalau kalian nggak casting, kalian akan keributan sendiri nanti, kok mainnya di filmku gini ya gitu. Berarti yang disalahin bukan pemainnya, tapi yang disalahin adalah kalian mateng atau enggak castingnya waktu itu. Bahkan atau enggak ada casting atau gimana waktu itu. Mungkin boleh dilihat. Ngopo sih, Lis? Kabeh iki wis siap. Ngopo arep dibatalke? Mas Yon iki yo bakal ngerti kok Mas kondisine gendut. Aku dadi masmu ki isin, Lis. Ora mung aku. Suargi ibu mesti sedih. Sampeyan kira ngerti, Mas. Aku kuwi wong pengen gendono ning pernikahanku. Ngerti apa? Uteke dienggo. Aja mikirke awakmu dhewe. Lestari iki dhewe tanggung jawabku. Kowe ya tanggung jawabku. Kabeh iki wis siap. Kok malah arep mbok batalke? Aku ki pengen ngabari Mas Yono. Nek kondisine Lestari ki kaya ngono kuwi. Rasah. Isin aku. Ora mung aku. Suargi Simbo mesti ya sedih. Kira mudeng kok, Mas. Aku ki pengen mengko gendho melu seneng ning pernikahanku. Gendho ki tanggung jawabku. Ora mudeng apa? Kowe iki mau mikirke awakmu dhewe. Kowe iki tanggung jawabku. Gendho kaya tanggung jawabku. Nduk. Ngopo nang kono?
Mbak, Ayo yuk, teket-teket yuk kalau tak dari kacang. Mbak Lis. Ndak. Oke. Eh, Oke, boleh di ini enggak materinya tadi? Boleh di atasin yang bagian 13. Boleh di atasin tadi. Short ke atas satu slide. Bawah sorry. Sebelumnya. Nah, ini. Nah, kalau kalian melihat dari video tadi yang saya kirim, itu kalian akan memilih bahwa pemilihan pemain itu penting. Statement dan pemilihan pemain itu akan penting ketika kalian menjelaskan kepada pemain kalian bahwa ini tentang apa nih dan ini tentang siapa gitu. Kalian harus ketika casting harus bukan hanya soal baca ya, tolong pahami, yuk acting gitu. Saudara punya statement, saudara punya cara dia komunikasi. Kalau saya dulu adalah ngomongin tentang, ya saya bercerita aja, ini tentang ibu saya dan ibu dulu saya kayak gini. Bahkan waktu sebelum casting dirinya kalau kalian lihat yang cewek tadi itu pure dia pertama tidak melihat skrip utuh, tapi dia hanya melihat satu bagian skrip gitu. Tapi rasanya kok bisa sama gitu. Ya karena komunikasi statement kalian jelas gitu. Ini tentang siapa dan ini tentang apa gitu. Dan saya kira penting bahwa pemilihan pemain ataupun casting pemain itu menjadi satu hal yang harus wajib kalian note bahwa ini kayaknya cocok deh. Bukan hanya secara fisiologis, karakterisasi atau yang lain, tapi casting pemain menjadi bagaimana ya si pemain mentransfer nyawa saya yang ada di saudara ataupun pembuat film ke pemain gitu. Dengan cara 1 dengan 3 kalimat gitu. Paham atau enggak? Biarkan dia memikirkan itu dulu. Gitu. Kasih dia waktu gitu. Dan saya kira tadi ada pemain dan tadi ada full filmnya menurut saya itu menjadi bagian yang sangat kuat gitu. Yang kedua adalah director shot. Kalian harus pandai mengukur frame gitu, type of shot ataupun director shot gitu. Saya kira director shot itu bisa menjadi cerminan bagaimana si kacamata saudara melihat perasaan-perasaan yang akan dibingkai melalui tim kamera. Gitu. Saya seperti itu. Karena kebanyakan shot di film pendek bagus atau tidak gitu. Tergantung kebutuhan genre ataupun ini genre-nya komedi atau horor atau drama gitu. Atau kebutuhan si skenario-nya gitu. Saya kira gitu. Jadi tidak ada batasan tentang ini shot-nya harus maksimal 8 ya satu scene gitu. Maksimal 5 scene satu scene maksimal 5 ya shot-nya ya, nggak boleh lebih gitu. Saya kira tidak ada batasan seperti itu. Yang ada adalah bagaimana shot itu bekerja secara efektif dan punya daya saing ataupun punya pemanah yang lebih dari apa yang kalian bayangkan. Terus kalian tadi harus tahu naratif, form dan style, dan kalian harus reading dan rehearsal. Gitu. Reading dan rehearsal itu boleh dikebawain, panitia boleh dikebawain. Nah, di sini reading, rehearsal, dan blocking sengaja saya satukan karena 3 aspek ini sangat berdekatan gitu. Bagaimana saya dan pemain mengukur bagaimana ya ini kalau ke kanan nanti aktornya ini harus tahu in out kamera gitu, in out pemain gitu. Dari kanan ke kiri itu sambungannya shot lain harus kanan dari kiri apa ya gitu. Atau dari langsung netral tengah gitu. Saya kira blocking pemain itu akan menjadi penting karena biasanya
ketika blocking pemainnya itu udah bagus, shot kalian akan fleksibel ataupun efektif. Karena kalian udah menangkap emosi kalian gitu. Ada salah satu shot di Topo Pendem, film saya Topo Pendem yang ada bulannya, kalau kalian udah lihat di fiksi. Saya ngomong sama kamera, ini untuk scene ini berapa shot gitu? Saya kira 1 shot gitu. Kenapa gitu? Karena nanti ada banyak blocking di sini saya kira. Blocking bisa membuat orang itu tidak bosan gitu. Dengan cara perpindahan pemain, oh ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Blocking itu seperti itu gitu. Dan kalian harus nyatu dengan kamera gitu, saya kira. Terus reading dari rehearsal gitu. Film Kemanten saya minta sama produser, aku minta reading dari rehearsal 4 kali ya gitu. Kok lama banget, Mam gitu. Itu adalah tugas saudara gitu, menaruh nyawanya ataupun menaruh perasaannya ke dalam pemain itu tidak seperti sekedar buntal tempe gitu. Tapi kalian seakan-akan nyawa kalian itu kalian kasih ke orang, terus habis itu tolong tanggung jawabin ya nyawaku ya. Nyawaku ada di kalian loh gitu. Gitu. Saya kira reading dan rehearsal itu menjadi bagian sangat penting di dalam aspek kalian bikin film gitu. Boleh dilanjut? Nah, bagaimana sih bikin director statement? Kalian harus banyak mendengarkan intinya. Kalian sering menjadi pembicara ataupun menjadi konduktor dari orang-orang film, tapi satu hal yang harus penting adalah kalian harus mendengarkan juga apa yang harus kalian serap gitu. Contohnya ketika saya bikin director statement seperti ini, saya harus tahu empati. Pertama, empati saya tentang apa ya? Bukan hanya cuma pernyataan sutradara menurut saya, director statement, tapi empati kita dikeluarin di situ supaya menjadi pernyataan sutradara. Prinsip yang dipercaya adalah pokoknya prinsipnya kayak gini. Saya kira kayak gitu. Jadi ini adalah bagian saya ketika saya bikin director statement gitu. Bagian saya bagaimana ya bikin, kalau kalian nggak punya director statement atau pernyataan sutradara seperti ini, film kalian tidak sepenuhnya film personal ataupun film yang kalian buat, karena director statement biasanya mencerminkan filmnya gitu. Akan seperti apa gitu. Dan ini mungkin bisa jadi media kalian untuk bisa membuat director statement gitu. Saya kira seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, storyboard. Seberapa penting sih storyboard gitu? Kalau dibilang penting, pasti penting banget gitu. Tanpa adanya storyboard, kalian tidak tahu bayangannya seperti apa gitu. Saya lemah di dalam menggambar, tapi saya tidak lemah untuk meng-capture foto. Semua orang bisa meng-capture foto gitu. Bahkan membuat reka adegan gitu sama teman kalian, coba dong shotnya aku pengen kayak gini, coba difoto gitu, ditaruh di sini gitu. Ini yang kuning-kuning, kalau kalian tahu formnya yang di bagian sini itu saya buat kuning-kuning karena di sini bagian yang paling susah, yaitu adalah kalian menggerakkan fantasi kalian, animasi di sini. Kalau kalian lihat di sini ada kumbang, di sini nggak ada kumbang gitu di storyboard. Jadi saya kira ini PR berat ketika kalian bikin film yang belum punya pospo yang ataupun efek animasi kalian belum tahu, itu harus tahu gitu. Di mana titik kumbangnya, di mana harus kumbangnya terbang gitu. Nah, storyboard ini menjaga kalian supaya kalian tidak halu ataupun tidak bingung di lokasi. Ini kemarin titiknya di mana dah gitu. Ini kemarin titiknya di mana ya gitu. Jadi saya kira storyboard, kalaupun kalian kesusahan gambar, ya kalian bisa bikin photoboard gitu. Saya kira seperti itu. Gitu. Jadi pentingnya storyboard menurut saya. Boleh lanjut? Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari panitia tadi ada yang mau muter film atau tidak? Ya, tadi aku udah share linknya di chat ya. Jadi ini salah satu karya Mas Imam juga. Kita juga bakal putar di sini sama-sama. Cuma mungkin karena seperti yang kalian lihat tadi,
di beberapa device mungkin akan agak delay pastinya. Jadi nanti kalau misalkan mau ditonton sendiri bisa juga ini di kopas dulu linknya gitu. Nanti setelah ini Mas Bima bisa ceritakan ya kira-kira sebenarnya apa sih yang mau disampaikan di film ini gitu. Dan barangkali nanti partisipan ada yang mau menanggapi dari filmnya ini kayak gimana itu boleh juga. Iya. Teman-teman kalau ada yang udah punya pertanyaan bisa juga di drop di chat Zoom sini. Nanti ya aku pilih atau ada yang mau tanya langsung juga bisa setelah filmnya diputar nanti ya. Silakan operator. Aku ya Beb, maafin aku ya Beb, maafin aku. Kamu tuh gak maafin aku dulu Beb, maafin aku. Ya udah, maafin aku. Maafin aku. Ya udah apaan? Iya, ya udah apa kakak maafin aku. Maafin kenapa? Maafin aku aja, maafin dulu, maafin aku. Lagian sih kamu sibuk terus. Iya kan aku sibuk tuh. Aku sering main futsal, mengeles lah. Emang ngapain lagi? Pentingin aja game terus. Orang yang main sibuk main kan tetep aja kan. Ya udah tetep aja kamu sibuk. Game mulu, akunya kapan? Tuh, kok kamu gitu sih? Ya udah, makanya maafin aku dulu. Enggak, kamunya gitu. Maafin aku dulu. Yaudah, awas nanti ada kereta. Enggak, maafin aku dulu. Iya, awas nanti ada kereta. Enggak, kamu tahu. Boleh maafin aku dulu. Sini. Enggak. Udah, maafin aku dulu. Nanti ada kereta. Enggak. Tuh kan beneran ada kereta, cepetan. Enggak, nggak mau tahu. Cepetan sini. Enggak. Itu ada kereta. Ya nggak mau, nggak mau. Beb, maafin aku, Beb. Apaan lagi sih? Ya udah kamu maafin aku dulu. Lagian kamu sibuk banget nge-game. Kamu nggak sayang ya sama aku? Aku sayang banget kok sama kamu. Man, aku berani mati kok demi kamu. Ya udah, kalau gitu hari ulang tahun aku tanggal berapa, bulan apa? Aku tahu kok bulan berapa. Bulan April kan? Serius? Iya dong. Bulan April kan? Iya, April. April mau. Tuh kan sayang banget sih. Tahu ah. Makanya kamu maafin aku dulu ya. Ya udah, kalau tanggal jadian berapa? Berapa ya? Tuh kan kamu lupa lagi. Udah, aku pulang aja. Taruh dulu. Apaan lagi? Taruh. Sini. Mau ngapain sih? Taruh dulu. Tungguin aja sih. Cepetan. Tuh, ngeluarin apa lagi? Mau ngapain? Merem aja sih. Ya udah, iya deh. Udah belum? Udah nih. Beb. Yang Beb. Mohon perhatian, para pengguna jalan raya. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pemakai
sisi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian. Oke. Wow. Bagus banget loh Mas Imam. Itu kalau boleh tahu, waktu itu bikinnya atas dasar apa? Sorry, ini masih ke mute loh. Oke, maaf. Kebetulan cerita itu memang sudah ada dan kebetulan waktu itu ketika sudah ada dan akhirnya cerita ini saya pakai untuk salah satu tugas gitu. Jadi tugas yang dasar seni penyutradaraan gitu. Saya kira di sini saya dituntut untuk membuat sebuah adegan di dalam satu scene yang punya perasaan yang panjang seperti film panjang. Jadi saya kira blocking dan micro budgeting project saya diuji di sini. Waktu itu satu hal pernyataan saudara yang saya kaji di dalam film saya ini adalah statementnya adalah kita sering menilai orang ketika dia masih ada, tetapi bagaimana jika orang yang Anda cintai benar-benar meninggalkan Anda gitu. Dari satu ataupun dua kalimat seperti ini kita bisa menggambarkan ya bahwa ada sepasang sejoli SMP dan ini. Jadi ketika kalian udah tahu statement seperti ini, pasti aktor kalian tahu perasaannya mau dibawa kemana ini. Karakternya mau dibawa kemana ini. Berarti ada yang harus meninggalkan gitu. Tapi secara tidak sadar ketika tidak meninggalkan, kita selalu mengabaikan itu gitu bahwa mereka ada. Saya kira seperti itu. Jadi di sini budgetnya kalau kalian tahu, saya hanya budget itu 300.000 di film ini. Film ini saya cuma untuk bayar si Manda sama Chris tadi pemainnya cowok dan cewek, saya bayar dan saya pinjam kamera dan nyewa shot. Untuk film ini kita syuting setengah hari dari jam 1 siang sampai jam 4 sore sampai jam setengah 5 gitu. Jadi kalian udah tahu blocking dan cara kalian buat statement itu ataupun ceritanya kalian udah nggak berjarak gitu. Saya kira bikin film itu udah menjadi media hiburan. Jadi tidak ada yang kenapa sih kayak gini gitu. Jadi ada omongan di dalam hati tapi nggak tersalurkan gitu. Dan ini kita syuting hanya 4 orang. Gitu. Saya kira itu sih yang harus dikaji di dalam anak-anak sekarang gitu ketika bikin film. Iya, berarti waktu itu emang tugasnya waktu itu emang kalian dibatasin ya, maksudnya kayak yang Mas Imam bilang tadi budgetingnya segini harus memuat scene yang bisa menyentuh gitu lah intinya Mas ya? Iya benar. Di sini saya seperti itu. Jadi bagaimana sih bikin satu scene tapi di situ jujur seringkali ketika kita bikin skenario ataupun kita menulis kita selalu tidak paham ini karakternya SMP atau diri kita ya gitu. Ketika kita nulis itu dialog kita gitu, bukan dialog anak SMP gitu. Jadi aku rasa ketika kita menulisnya ini anak SMP, ininya karakter anak SMP, ininya SMP, saya kira penulis ataupun saudara itu harus paham betul mediumnya. Oh ini berarti anak SMP dialognya agak menye-menye gitu. Oh dialognya kayak gini. Nggak seperti kita gitu. Dan kita harus
yaitu gunanya riset, dan caranya kita adalah berkunjung ke non literasi, berkunjung ke tempat yang tidak kita tahu sebelumnya, dan itu menjadi dunia baru gitu sih. Iya, benar-benar. Tapi itu tadi rasanya kalau soal ceritanya tentang cinta, kasih sayang, itu rasanya ini ya Mas ya, kayak deket ke semua orang gitu ya. Jadi Ya benar. nyentuh itu gampang gitu ya. Apalagi tadi dialognya itu lucu banget sih, bocah banget sih emang, yang beb gitu ya. Ya. Benar. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan sih. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau interaksi sama Mas Imam, udah mau menyampaikan, gimana nih tadi filmnya atau gimana? Saya mungkin boleh mengenalkan, ini di sini ada editor saya, editor film Kemanten, namanya Puri nih di sini. Oh, ini yang ikut on cam juga ini ya? Iya, ini dia adalah editor film Kemanten gitu. Jadi dialah yang menjadi penyambung perasaan saya ketika file video saya kasih ke dia, yang jadi dia adalah second director, bahwa editor itu bukan hanya tukang, tapi editor itu punya perasaan harus cut di mana, ini harus di mana gitu. Saya kira itu. Ini Puri lah yang jago. Ini Puri nih, Mbak Mas sih? Hah? Mbak apa Mas ini? Ini ada Mbak. yang Mbak. Oh Mbak, sorry ya. Ya. Sorry. Nah, berarti ini pas banget, ini ada Mbak Puri, editornya Kemanten ya. Ini ada yang tanya tentang editing nih. Ya. Seberapa penting color grading untuk menentukan mood pada sebuah film, dari Muhammad Fahrur. Nah, langsung jawab aja sama Mbak Puri selaku editornya ya kan. Mungkin boleh dijelasin Puri? Bantuin. Ya. Ya. Halo. Ya, kedengaran kok. Iya. Okay. Mohon maaf kalau misalkan suaranya agak crowded. Jadi di situ ada pertanyaan. Satu-satu ya aku jawab ya. Iya, boleh. Iya. Di situ ada pertanyaan. Apa yang tadi pertama? Ini pertanyaan color grading. Berapa penting color grading? Iya. Ya, untuk menunjang mood pada film, film Kemanten ya. Menurut aku sih color grading nggak ketika di post production ya. Color grading itu kan kita pikirin juga di pra-nya, mulai dari skripnya itu juga kita pikirin mau mengarah mood yang seperti apa. Misalkan dalam artian filmnya memiliki mood atau memiliki nuansa sedih, kita punya warna atau color grading yang artian misalkan untuk warna-warna yang sedih agak ke biru misalkan ya. Nah, itu juga kita pikirin dari skrip, dari pertama skrip itu blueprint lah bahasanya. Gitu. Dibilang penting atau nggak penting sih, penting banget ya, karena kan kita bicara film itu nggak cuma masalah audio visual atau suara doang, tapi kita tunjang dengan visualnya, kita maksimalkan visualnya juga. Ya, itu sih salah satunya. Ya, mungkin aku akan nambahin dikit tentang color grading. Kalau dari kepalaku biasanya nambahin dari Puri. Biasanya kalau saya ngomongin ini moodnya apa Pak Sutradara gitu, atau Pak DP tanya ke saya gitu. Waktu itu banyak mood. Saya kira satu hal ketika kalian mempelajari color grading itu seperti perasaan menurut saya. Gitu. Perasaan yang dilunturkan melalui warna-warna yang bias akan visual dan audio gitu. Dan saya kira ketika kita menganggap bahwa warna itu tidak penting, itu malah salah. Warna itu malah justru penting di dalam sebuah aspek visual gitu. Karena tanpa adanya warna kita tidak tahu, frame ini baru marah nih atau apa. Frame ini baru sedih nih, agak keabu-abuan atau gimana gitu. Atau ini tentang romansa yang zaman dulu agak kuning-kuningan gitu. Atau kehangat-hangatan gitu. Kalau kalian lihat film Kemanten ataupun Topo Pendem, Kemanten deh gitu. Itu kalau di jembatan ini color gradingnya itu tidak, scene 1, scene 2
beda warna gitu, nggak kayak gitu. Caranya pelan-pelan dari mood yang pucet, yang punya masalah pucet, terus habis itu mulai ketemu titik solusi, mulai menguning, terus akhirnya di ending adalah mulai menghijau gitu bahwa ada yang pergi gitu. Dan warna itu punya psikologi masing-masing. Saya kira grading harus tahu psikologi warna seperti itu sih. Oke, jadi sutradara itu request ke editor gitu ya? Enggak, biasanya DOP. Gitu. Editor DOP. pasti sudah punya itu tadi editorial thinking sendiri. Oh, udah ya Pur ya? Udah sih kayaknya. Boleh lanjut pertanyaannya apa aja? Nah, benar. Jadi apa namanya? Sutradara itu request ke editor gitu ya. Saya mau motifnya seperti ini gitu. Atau editor Ya cukup udah punya dari sendiri. Editorial thinking-nya seperti apa gitu. Kalau dari aku sih biasanya itu diskusinya sama DOP dan editing gitu. DOP editing menyesuaikan ke saudara, konsep awal saudara gitu. Tapi kalau konsep awal saudara berubah gimana nih warnanya ketika di lokasi nggak ninjau nih, nggak menunjang nih gimana nih? Berarti 3 departemen ini harus diskusi tentang ini warnanya harus gimana dan kita harus bedah lagi dengan analisa pesan di dalam setiap scene gitu. Ini scene-nya kayak gini deh, kayak gini. Dan saya kira seperti itu sih. Jadi bukan hanya editor dan DOP, gitu. Bahkan si saudara gitu, ataupun bahkan studio pun tahu ini perasaannya moodnya kayak gini, aku pengennya itu akan disampaikan saudara nyampein yang lain. Jadi biasanya seperti itu. Jadi punya keterhubungan setiap departemen tentang warna sekecil apapun itu. Iya. Terus ini ada nextnya lagi. Seberapa fatalkah jika kru tidak mencintai sebuah naskah dan apa bisa mempengaruhi kinerja set di syuting? Sebenarnya ini tadi udah dijelasin Mas ya, cuman kalau saya boleh modifikasi nih, Mas Imam ini kan sebagai student film di IKJ ya, pasti tugasnya bikin film, tugas akhir juga bikin film. Nah, gimana waktu itu Mas Imam meng-hire teman-temannya untuk ikut ke timnya Mas Imam? Maksudnya kayak untuk mau merealisasikan ide filmnya Mas Imam. Jadi kan dan otomatis Mas Imam sebagai sutradara harus membuat mereka mencintai ceritanya Mas Imam juga gitu kan. Nah, dibalik maksudnya gini, ketika temennya Mas Imam tadi akhirnya mau untuk oke deh satu tim sama lo, misalkan kayak gitu. Pasti kan ada juga tuh kepentingannya, yang penting kan tugas akhirnya lancar, selesai gitu. Tapi sebenarnya dia nggak begitu mencintai ceritanya nih. Nah, itu waktu itu gimana tuh solusinya Mas, treatmentnya? Kalau aku yang pasti ketika tidak mencintai ceritanya, bicara dengan baik-baik di awal, jangan sampai di tengah gitu, saya kira gitu. Bahkan dulu Top of Pendem waktu itu saya share ke teman saya, produser, dia memang nggak mau gitu. Waktu itu emang nggak mau ya malah saya beneran gitu. Jadi udah jelas dari awal gitu. Saya kira harus clear dulu di awal. Ketika bikin film itu hatinya harus kosong dulu dan harus siap diisi dengan ceritanya orang lain gitu, dan kalian harus peka dengan itu. Gimana ya kalau nggak peka gitu, kok ceritanya kayak gini sih? Berarti adalah ada yang salah dengan cara komunikasi kalian. Mungkin saja harusnya bukan cara dengan verbal langsung ngomong kayak gitu. Mungkin saja dengan lihatin film, coba deh nonton film ini gitu. Terus habis itu langsung ngomong, kayaknya kita mau bikin film kayak gitu gimana yang kayak kemarin gitu. Jadi kayak aku rasa cara komunikasi kita harus tetap kita asah terus supaya cara kita berkenalan dengan orang ataupun cara berkenalan dengan kru gitu, supaya punya opsi banyak gitu. Kalau nggak mau ini, cara komunikasi kita dijaga gitu, diperbanyak gitu. Saya kira kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri biasanya ceritanya tentang apa sih? Krunya aku ajak observasi. Jadi krunya aku ajak berkecimpung dengan ceritanya gitu. Kayak contohnya, ini kayaknya kita contohnya Puri aja nih. Puri aja saya editor, saya ajak ke Klaten untuk melihat ceritanya gitu.
saya kira bukan karena soal main jauhnya, tapi soal wah berarti aku diterlibatkan bener-bener ya ke film ini gitu, dan aku punya hak dengan film ini gitu. Jadi sebuah apresiasi sendiri terhadap bentuk apresiasi terhadap job desk walaupun editor gitu, terhadap develop cerita gitu. Jadi saya kira penting kita harus bisa menghargai semua job desk dan saya kira banyak cara untuk menghargai itu. Oke, berarti emang selain itu tadi ya termasuk cara berkomunikasi dan pendekatan interpersonal juga bisa Mas ya, kayak menunjukkan betapa seriusnya sih kita tuh membutuhkan kamu gitu ya. Yes. Nah, harus seperti itu saya kira. Kalau nggak kayak gitu nanti ujungnya kita tidak percaya sama orang gitu, percaya sama orang gitu. Saya kira seperti itu. Nah, itu kalau ke kru, kalau ke talentnya sendiri nih, kalau ke artisnya sendiri, ini kebetulan juga ada yang nanya sih, Ca, cara mendalami peran yang memiliki perasaan tiba-tiba up and down, mungkin mut-mutan gitu kali ya maksudnya ya. Dan gimana solusinya jika tidak ada yang dapat mendalami peran tersebut? Oke. Mas dapat nggak nih gambaran? Oke. Tahu, saya pernah mengalami seperti itu juga. Waktu itu di film Topo Pendem, film saya itu ada adegan anak kecil gitu. Anak kecil saya suruh waktu itu saya suruh ini gitu, adegan ini dia gak mood gitu, gak moodnya dia nggak bersinergi ataupun nggak semangat gitu dengan adegannya gitu. Terus akhirnya yang satu hal yang waktu itu saya ajak ke Indomaret beli kinerja waktu itu. Jadi aku lepasin tuh skenario gitu. Aku minta sama kru di sini dulu ya, aku nganterin ke Indomaret. Lah ini kan syuting gitu, ini gimana dah gitu. Aku minta sama kru waktu itu lebih memperhatikan pemain. Kadang kru itu susahnya cuek sama pemain gitu, kayak pemain deh, contohnya anak art gitu, lo gitu, gue gitu, nggak punya rasa keterhubungan atau bekerja sama saling kuat gitu bahwa ini film kita gitu. Nah saya kira cara saya waktu itu adalah untuk menimbulkan mood adalah yaitu hilangkan dulu konsep kalian tentang ini harus bisa gitu. Manusia punya, ketika manusia dipaksa itu semakin nggak bisa menurut saya. Ketika dipaksa kamu harus kayak gini harus nangis kayak gini. Contohnya salah satu film saya yang ada di Rembang itu cara buat saya nangis, dan waktu itu emang nggak mood pemainnya. Cara saya bikin nangis adalah saya tahu dulu background anak ini apa ya gitu. Akhirnya saya tahu backgroundnya adalah dia takut ketika bapaknya nanti meninggal gitu. Nah waktu itu di suatu adegan saya ngomong sama kamera, nanti kameranya nggak usah ada action ya gitu. Loh kenapa? Aku diskusiin gini gitu. Kong kali kong, terus kenapa gitu, pokoknya ada gitu. Ini adegan yang golden scene gitu. Nah habis itu bapaknya aku suruh ke sini, aku suruh di depan dia gitu dengan kain sorban gitu. Akhirnya dia menangis anak ini karena melihat bapaknya udah meninggal jadi pocong gitu. Saya kira akhirnya dia meneteskan air mata dengan secara alami bahwa background dia tahu bahwa itu benar-benar ayahku. Padahal ceritanya bukan tentang ayahku, tapi depan saya ada ayahku gitu. Dan saya kira cara lebih cepat moodnya seperti itu. Gitu. Jadi kepahami background karakter pemainnya. Dia siapa, tinggal sama siapa, dengan siapa, psikologi kalau bisa kalian belajar supaya kalian tahu bagaimana mengenali karakter orang gitu. Itu sih saya kira. Oke, thank you. Semoga Ica udah terjawab juga ya. Nah, ini selanjutnya dari Ishak. Sebenarnya dalam film pendek itu masih berpegang dengan struktur 3 babak atau enggak harus juga sih? Mungkin ini ya kebingungan kalau misalkan kita ngikutin 3 babak, ternyata beat emosinya kurang nyampe atau kayak gimana. Tapi sebenarnya 3 babak ini termasuk ke dalam poin ini Mas ya, disiplin ilmu yang tadi harus dipegang ya, atau enggak? Atau bisa langsung dijawab aja. Banyak sekali hal disiplin ilmu itu, berarti kalau bikin filmnya pendek harus 3 babak dong gitu.
kan formula film pendek belum ada Mas gitu-gitu di disiplin ilmu gitu. Saya kira film pendek punya cara sendiri untuk meliarkan ceritanya gitu. Banyak film pendek yang hanya cuma 2 babak gitu. Saya kira 2 babak itu menurut saya ya film pendek yang baik itu adalah film pendek yang dimulai dari masalah gitu. Langsung dengan masalah. Pengenalan karakter dimulai dengan cara masalah berjalan, solusi, hambatan, mulai terus klimaks. Di situ ada arti klimaks gitu. Saya kira banyak hal yang harus difikirkan ketika apakah film pendek harus 3 babak. Menurut saya relatif mungkin zaman dulu iya, tapi kebanyakan di tahun-tahun terakhir ini banyak film pendek yang lebih liar dari 3 babak, bahkan cuma 1 babak, bahkan cuma 2 babak gitu. Babak kan artinya kan dia di dalam babak kan ada sequence kan ya. Di dalam sequence itu ada beat. Di dalam beat kita ada point of attack, ada kayak turning point gitu. Jadi saya kira ketika kalian memain babak harus memahaminya secara dalam, bukan hanya 3 babak opening, middle sama ending gitu. Enggak kayak gitu caranya. Caranya kalian harus tahu di babak itu ada apa sih gitu. Oh, di babak itu ada babak kan adalah rangkaian dari sebuah scene menuju sequence gitu. Nah, sequence ke bawah di bawah ada rentetan ada apa yang saya sebut adalah point of attack. Point of attack adalah action-action yang dilakukan oleh karakter gitu. Ataupun action-action yang dilakukan oleh beat-beat tadi gitu. Jadi biasanya kalau saran saya adalah jangan tetap pahami dengan 3 babak. 3 babaknya diperdalam lagi. Di dalam babak itu ada apa sih gitu. Ya mungkin tidak harus 3 babak, berarti 2 babak mungkin, 1 babak mungkin. Kalau film pendek menurut saya 2 babak itu cukup relate ataupun cukup banyak digunakan untuk film pendek zaman sekarang itu. Karena sekitar durasi 15 menit, 10 menit itu kita tidak punya banyak durasi untuk menceritakan opening kita. Ini siapa, karakternya siapa itu tidak punya. Jadi karakter dijelaskan melalui pertengahan cerita, habis solusi gitu. Saya kira kayak gitu. Jadi bisa lebih liar menurut saya film pendek daripada film panjang. Gitu sih. Iya, memang indahnya seni itu di situ Mas ya. Iya. Di clearance tadi ya. Mungkin kalau misalkan kita ngelihat bentuk seni yang lain mungkin kayak puisi dulu pakemnya harus kayak gini, tapi sekarang hampir-hampir mirip sama paragraf itu juga bisa juga puisi ya akhirnya sekarang. Gitu. Kalau saya jujur mungkin saya contohkan adalah film Topo Pendem itu ada 2 babak, yaitu babaknya adalah bapaknya mencari bapaknya mencari Ipul gitu, bapak mencari anak gitu. Babak 2-nya adalah bapak kembali untuk menjadi dia ke alam nggak nyata gitu. Bapak ke alam nggak nyata, terus habis itu babak 2-nya adalah bapak kembali dari alam nggak nyata ke nyata gitu. Jadi kebalikan gitu. Jadi itu akan menjadi babak yang menarik menurut saya. Babak itu seperti itu. Jadi punya sequence yang bisa ditonjolkan. Bahkan cuma 2 sequence, 1 babak ada 2 sequence bisa jadi. Jadi saya kira bisa lihat. Oke, next ini Mbak Puri masih ada nggak ya? Kalau udah kelar ya udah, berarti masih mau yang jawab ya? Ya boleh, yuk. Pertanyaannya terkait editing lagi. Gimana proses kreatif dalam post pro bisa berjalan dengan baik? Apakah editor mengikuti pemikiran sutradara atau ya karena kan memang di post pro ini lumayan ya biasanya ya gontok-gontokannya sutradara pengennya kayak gini, editor pasti punya editorial thinking-nya sendiri gitu ya. Terus sekolah Mas Imam win-win solution-nya akhirnya kayak gimana tuh? Nah sekalian juga ini sama seberapa penting penggunaan aspek ratio dalam sebuah film. Apakah itu digunakan ketika kita ya kalau ada maknanya untuk menggunakan itu ya silakan gunakan, atau itu termasuk pakemnya di film gimana?
Oke, menarik. Eh, Pekerjaan editing itu apa sih? Gitu. Jadi kalian harus tahu dulu. Jadi kalau saya biasanya saya itu tipe orang, tipe saudara yang membebaskan editing dulu. Gitu. Biasanya kalau saran saya adalah saudara itu harus punya kepekaan terhadap editor, bahwa editor itu bukan tukang. Kalau hanya motong, tukang cukur pun bisa gitu loh. Editor bukan hanya tukang potong gitu, tukang cukur rambut gitu. Potong karena ada formatnya gitu, enggak. Tapi editor punya perasaan juga tentang filmnya gitu, tentang argumen dia tentang filmnya apa gitu. Makanya editor harus tahu ceritanya gitu, bukan hanya soal tentang cuma ngedit doang, potong, cut gitu. Enggak kayak gitu. Saya kira editing yang punya rasa adalah pertama editor itu harus mencintai konsepnya. Di post pro itu editornya harus mencintai konsepnya gitu. Yang kedua itu ada suka dengan ceritanya. Terus habis itu baru tuh ntar masuk ke selection of shot sama selection of action gitu di dalam editing. Terus habis itu kalian gunain tuh seek of rules kalau di dalam editing, kata Puri lah, kata anak editor gitu. Itu seek 5 pandangan yang bisa dipakai untuk anak-anak post pro adalah, ataupun anak-anak editing khususnya, ada emosi pertama, ada cerita, terus yang ketiga ada ritme, yang keempat ada arah pandang, yang kedua bonus itu ada dimensi plan sama dimensi space. 6 faktor ini kalian harus jaga. Jadi setelah kalian bikin editingnya bebas nih, nah kalian lihat dari 6 faktor ini, emosinya gimana, ceritanya gimana, nyambung atau enggak, ritme editingnya gimana, kecepatan atau enggak, arah pandang karakternya gimana gitu, arah pandang shotnya gimana gitu. Ini shotnya bagus yang close up deh kayaknya, ini bagus yang long shot deh gitu. Terus ada dimensi plan, ada sama dimensi space. Bagaimana cutting point kalian dijaga. Gitu. Ini kayaknya ditahan dulu deh long shotnya, habis itu baru di-cut gitu. Ketika ini out frame baru di-cut gitu. Saya kira editor itu bukan tukang, tapi editor adalah second director. Gitu. Saya kira kalian harus tahu bahwa dia punya pemahaman sendiri terhadap ceritanya. Berarti kayak gitu kunci terakhir di editor dong? Bukan. Kunci terakhir ada di produser sama saudara gitu. Oh ini filmnya lock gitu. Tapi berikan editor post pro itu pemikiran-pemikiran yang hebat gitu. Gitu sih. Pokoknya kalau editornya saudara, ya kalian harus tahu seek of rules tadi. Ada emosi, ritme, arah pandang, dimensi plan sama dimensi space. Ada 6 faktor ini kalian harus tahu. Sebelum kalian ngedit, kalian tahu ini dulu minimal gitu. Ada kok di internet, nanti cari itu seek of rules gitu. Di dalam editing gitu. Mungkin itu tadi habis itu aspek rasio ya. Aspek rasio kalau dari aku adalah penting banget ngomongin aspek rasio. Aspek rasio itu bukan masalah ini kayaknya bagusnya CinemaScope deh biar kayak film-film, bukan kayak gitu caranya. Salah itu. Pandangan itu harus dibenarkan lagi gitu. Aspek rasio adalah hal yang membingkai frame ketika kalian tahu nggak sih kalau CinemaScope yang benar itu harus pakai lensa apa gitu di kameranya, bukan hanya cuma ditempelin ini letterbox kalau di editing lah ya. Tapi kalau emang kalian nggak punya lensa ya nggak apa-apa pakai itu gitu. Tapi saya kira aspek rasio itu menjadi sangat krusial ketika kalian salah menaruh aspek rasio. Itu bahkan bukan hanya di editing. Kalian harus tahu ketika ceritanya mau dibingkai pakai 16:9 atau 2:35 ya gitu. Nah itu kalian harus tahu gitu. Jadi ini pakai aspek rasio ini atau yang lebar TV gitu. Karena ceritanya akan ngomong kayak contohnya ya film saya Topo Pendem. Aspek rasio saya buat 9:3 gitu. Kecil banget gitu. Ya karena untuk menunjukkan bahwa ini alam gaib gitu. Kalau ketika kehidupan nyata, saya buat aspirasinya jadi 16:9 lebar gitu. Jadi orang itu oh ini alamnya beda nih. Ini alam yang tadi itu ada alam ini, alam gaib, yang ini alam nyata gitu. Saya kira aspek rasio bisa bercerita juga, bukan hanya cuma sebagai keren-kerenan aja gitu.
saya kira gitu. Jadi saya kira harus dimatengin lagi tentang aspek rasio. Kenapa harus pakai ini dan kenapa harus pakai itu. Ya, oke. Itu tadi, semoga yang tanya tadi siapa? Terjawab ya. Nah, next lagi dari Novail, saat membuat cerita apa harus relate sama perasaan sutradara. Nah, ini mungkin kalau aku ini ya modifikasi lagi. Jadi balik lagi ke Mas Imam sebagai student film di IKJ tadi ya. Ada beberapa kebutuhan untuk nilai itu tadi tugas, ujian dan lain-lain kan suruh buat film tuh. Nah, terus gimana nih akhirnya Mas Imam tuh memilih keresahan-keresahan yang Mas Imam merasakan untuk oke, aku pakai cerita ini aja deh. Apakah itu karena relate sama perasaannya Mas Imam sendiri atau kayak mikirnya kayaknya ini nanti bakal lebih banyak menyentuh orang deh atau kayak gimana tuh? Biasanya kalau kayak gitu biasanya saya tunda sampai saya punya perasaan sama ceritanya gitu. Ada cerita lain nggak gitu? Bahkan sampai seperti itu aku. Coba deh cerita lain, kayaknya aku nggak masuk gitu. Saya kira cerita itu bisa terbuka gitu, tidak harus dari perasaan, dari kegelisahan saudara gitu. Bahkan dari temen, contohnya dari kru kamera ataupun dari kru skenario gitu, ngomong, cerita kayak gini bagus dah gitu, apa dah gitu. Jadi ketika kita punya satu benang merah yang sama, pasti kita akan produksi, itu akan lebih baik satu pandangan gitu. Tapi kalau lo doang, anak skenario doang atau sutradara doang, saya kira harus ada yang mengalah salah satu gitu. Dan harus mencoba mendengarkan sesuatu dari perasaan orang. Jangan maunya sutradara pengennya aku terus gitu. Tapi kita harus terbuka. Kita harus membuka diri bahwa mungkin akan banyak hal yang bisa kita serap dari pandangan-pandangan orang terhadap kehidupan manusia gitu. Dan kita sebelumnya tidak mengalami itu dan kita mengalami itu dengan hanya satu kalimat dari teman kita, anak skenario. Nah, saya kira harus pakai perasaan atau enggak? Iya, harus pakai perasaan, saudara. Kalau nggak pakai perasaan, nanti ujung-ujungnya kalian syutingnya malas gitu. Udah deh, kayak gini aja framingnya deh gitu. Udah deh, kayaknya ininya gini aja deh, skenario gini aja deh gitu. Saya kira kayak gitu. Jadi kalaupun belum ada perasaan, coba kalian renungkan dengan cerita itu. Habis itu kalian pahami betul. Kalaupun kalian nggak bisa pahami, kalian cari cara untuk riset nonverbal atau verbal. Kalian suka baca buku. Kalau kalian nonton film gitu. Vici banyak, contohnya kalau perasaannya tuh pengen yang sedih, Vici menyediakan film-film yang sedih gitu, ada moodnya gitu, diklik gitu. Oke gini nih, jadi aku kayaknya oke sih dibuat kayak gini gitu. Bahkan kalau kamu tahu ya, Transformer itu walaupun fantasinya seperti itu, pasti Michael Bay, saudaranya, itu punya sisi personal dari filmmaker-nya, saudaranya gitu. Saya kira kayak gitu. Kalau kalian tahu, ini nggak sih, kalau robotnya itu jiwanya itu bukan jiwa baik, yang Decepticon ataupun yang ini, yang satunya itu yang jahat. Kalau perasaan kemanusiaan di robotnya itu dibuat nggak baik, pasti akan berjarak dengan penonton. Tapi karena dibuat baik, menurut si filmmaker-nya, itu kan membuat membuat kita percaya bahwa, ini manusia nih, robotnya manusia, bukan robot-robotan gitu. Karena ditaruh nyawa si sutradaranya gitu loh. Padahal itu skenario bukan skenario dari Michael Bay atau sutradaranya, tapi skenario dari tim skenario gitu. Ya karena kemanusiaannya itu ditaruh ke filmnya gitu. Saya kira kayak gitu. Jadi percaya nggak percaya, setiap filmmaker ketika buat film ada sisi personalnya. Terus ini juga sih. Oh ini preferensi saya. Jadi tadi Mas Imam kan bilang juga kalau ya untuk mempertajam atau apa ya, mengenakkan gimana nih filmnya ini tadi kan ada segi mentoring gitu ya ke orang-orang terdekat kita. Nah, kapan aja sih
mentoring itu harus dilakukan? Apakah ketika kita menemukan ide, terus kita nyocokin sama seleranya orang-orang sekitar kita, atau mungkin waktu building skenario juga setelah diedit, mungkin waktu preview 1 juga kita melakukan mentoring, itu kapan aja kira-kira? Saya kira mentoring itu tidak harus dilakukan ketika bikin karya aja sih. Tapi itu wajib untuk yang membuat karya juga gitu. Akan lebih baik mentoring bisa kalian temui ketika kalian ngobrol sama kakak kelas gitu. Percaya nggak sih tentang ilmu gaib, ilmu supranatural gitu. Percaya nggak sih sama kiamat 2012 gitu. Kalian ngobrol sama teman kalian, terus habis itu kalian menangkap energi teman kamu yang punya intelektual yang sangat tinggi mungkin daripada kamu gitu. Dan kamu menangkapnya sebagai bahwa, oh ini adalah mentorku yang bagus gitu. Karena gini, kalau kalian nggak punya mentor, kalian akan jadi, kalian bukan akan jadi sih, kalian akan tidak berkembang gitu. Dengan cara, contohnya gini, aku bikin karya nih, gitu. Terus habis itu aku mau mentor gitu ke Yadi Lauren gitu, atau ke dosen lain gitu, atau ke sahabat kita gitu. Kalau kalian tidak melakukan mentoring gitu, kalian akan filmnya ya pernah dialamin oleh orang itu gitu. Jadi kayak contohnya teman kita nih punya cerita yang sama dengan kita, tapi kita tidak mentoring sama teman kita. Terus ketika dilihatin filmnya sama dia, lah ini kan kayak cerita aku gitu. Aku juga pernah punya cerita kayak gini loh, gini. Hah? Masa sih? Lah berarti aku bikin film basi dong gitu. Oh iya juga ya gitu. Berarti yang salah adalah harusnya dulu aku tanya kamu dulu supaya tidak sama dengan ide kamu ini gitu loh. Supaya idenya lebih berkembang. Jadi dimodifikasi gitu ketika kamu udah sama teman kamu kenalan, habis itu ceritanya sama, habis itu kamu curi pengalamannya. Jadi kamu seakan-akan tidak harus melangkah ke jenjang dia, tapi kamu akan jauh melangkah ke jenjang yang lain gitu, lebih tinggi tingkatannya gitu. Jadi yang tadi kamu sama gitu kan, aku punya cerita A, cerita B gitu. Di satu ini ngomong-ngomong gitu kan, dia kan pernah ke cerita yang sini. Terus ketika kamu ngomong-ngomong gini, kamu bisa melangkah ke yang ke atas gitu, karena kamu udah mencuri pengalaman si dia gitu loh. Gitu. Jadi mentoring itu penting menurut saya karena kalau tidak menemukan kesamaan cerita, minimal perasaannya deh gitu. Perasaan lu gimana sih kalau lu ditinggal nikah gitu? Kalau gue ditinggal tuh nikah tuh kayak gini loh, gini, gak enak dah gini. Nah, itu kan bisa jadi selling point bahwa ketika aku gak pernah mengalami gagal nikah, dia pernah gitu. Jadi kan aku lebih maju. Jadi aku ketika nikah nanti aku udah siap gitu, supaya gak gagal nikah gitu loh. Jadi aku rasa mentoring itu penting banget sih. Oke. Ya, udah sih. Nah, terus ini mungkin agak-agak nyerempet juga ya ke kalau tadi Mas mau bilang, lah kan sama kayak ceritaku, itu mungkin, tapi ini agak-agak beda persepsi sih Mas. Jadi gini, berapa banyak referensi visual yang dibutuhkan agar tidak diklaim bahwa film yang akan dibuat menjiplak secara konsepnya. Kadang kan ada ya tuh yang kayak misalkan dia punya ide nih, nah ini kayaknya ceritanya sama deh kayak film ini gitu. Nah itu apakah referensi visual ini mempengaruhi gitu nggak sih di konsep pembuatan filmnya ini sampai akhirnya kayak kok sama sih sama kayak gini gitu? Oke, aku mungkin akan menjawab dengan cara Pengabdi Setan zaman dulu sama Pengabdi Setan zaman sekarang yang di remake itu sama atau enggak dengan sutradara yang beda. Itu. Jadi aku nggak mau menjawab secara literasi ataupun secara gamblang gitu bahwa itu sama atau enggak gitu. Dikira menjiplak atau enggak gitu. Saya kira ketika kita sebagai pembuat film ketika dikasih satu skenario beda sutradara dengan banyak sutradara gitu dan dibuatnya dengan satu waktu, hasilnya bakal beda. Karena setiap orang punya persepsi masing-masing terhadap ceritanya. Oh, cerita banci.
aku pengen ngambilnya kayaknya dari sisi orang luar melihat Banci deh gitu. Oh, sutradara B, aku kayaknya pengen ngambilnya dari Banci melihat orangnya deh malahan. Oh, kayaknya aku mau lihat ini gitu. Berarti kan ada fresh ide, fresh sudut pandang baru. Kalau dibilang ide itu ataupun visual reference supaya tidak bisa menjiplak, itu sekarang itu ide yang fresh itu udah ada atau enggak sih? Ide yang fresh itu bisa ditemukan, tapi kalau dibilang supaya tidak bisa menjiplak, itu sudah nggak ada gitu. Karena semua tentang rekonstruksi kejadian gitu. Karena kita film lahir itu udah lama dan saya kira udah banyak cara-cara baru. Bahkan kalau mungkin kalian menonton banyak film, terus kalian gabungin dari konsep-konsep dengan konsep-konsep itu akhirnya menjadi konsep baru, dan konsep baru itu akan ditiru dengan orang lain, dengan film A contohnya, dengan A, B, C, dan akan kayak gitu terus berkembangnya. Jadi saya kira kalau dibilang menjiplak, itu bukan menjiplak sih, referensi lebih. Referensi akan muncul ke cara kita melihat film jadinya. Yang kayak aku kenali tadi, gitu, bahwa Pengabdi Setan sama Pengabdi Setan yang jadul sama atau enggak gitu. Beda banget kan gitu. Padahal judulnya sama, ceritanya premisnya sama gitu. Visualnya beda gitu. Kok bisa gitu. Itu sutradara gitu. Itu pandangan pembuat film melihat ceritanya. Gitu sih. Mantap. Itu tadi ya Aska, jawabannya sudah sangat jelas. Jadi intinya nggak ada kata-kata menjiplak gitu ya, karena pasti referensinya udah beda, mau referensi visual, referensi pengalaman pribadi sutradara sendiri, itu masa itu ngaruh juga ya, kayak gitu. Nah, Mas Imam pertama kali jadi sutradara itu kapan, Mas? Pertama kali jadi sutradara itu SMK kelas 3 sih, setelah saya dari Jepang waktu itu jadi pemain. Waktu itu akhirnya saya mulai, kok enak ya di film ya, bisa membawa aku sampai ke negeri Sakura waktu itu gitu kan, waktu SMA gitu. Dari situ akhirnya aku mencoba sama teman-teman tuh buat satu film pendek gitu, dokumenter sama teman-teman. Saya menjadi sutradara dokumenter. Dan waktu itu dokumenter saya diapresiasi di Festival Film Pelajar juga sebagai dokumenter terbaik waktu itu. Karena saya meng-capture Waria, Pondok Pesantren Waria di Jogja waktu itu. Dan pemikiran saya itu, kata teman-teman saya waktu itu, kok kamu mikirnya kayak gitu? Waktu itu teman-teman saya itu pada jijik sama Waria gitu. Tapi kala itu saya nekat karena ini adalah sesuatu hal keresahan saya ketika saya pulang futsal, di jalanan itu ada banci-banci gitu. Nah dari banci-banci itu, kok bisa ya? Kok ada ya diciptakan seorang banci di muka bumi gitu. Nah itu kan jadi akhirnya jawabannya ke film kan. Oh ternyata dari film akhirnya aku menemukan dunia baru, bahwa saya udah kejawab bahwa film menjawab tentang pertanyaan hidupku dulu. Gitu. Film harus harus punya pertanyaan hidup saya. Gitu. Ya, jadi film pertamanya film dokumenter ya? Iya malahan. Kalau film fiksi pertama kali jadi sutradara kapan? Kalau film fiksi itu sih ya kelas 3 itu judulnya Ojo Dumeh waktu itu. Itu kita mengenangkan, dapat apresiasi dari festival film daerah itulah di Klaten. Dari situlah saya berkembang bahwa ternyata bikin film buat perasaan orang itu mengasihkan ya gitu, bisa buat orang sedih, bisa lihat orang ketawa gitu. Saya kira kayak gitu. Bisa jadi media komunikasi gitu terhadap teman kita. Kalau kita susah komunikasi nih, bikin film aja dulu gitu. Aku mau komunikasi ini loh sama ini. Oh iya. Mungkin aku mau nembak kamu tapi pakai film gitu. Mungkin ini. Gitu. Jadi aku rasa banyak hal yang bisa dikulik di dalam sebuah film gitu. Iya. Nah, film pertama udah diapresiasi festival Mas ya. Jadi cerita dulu bentar, waktu di Tokyo saya tidak berharap saya menjadi sutradara gitu. Saya hanya pemain yang kemarin diajak sama temen, kamu main ya, kamu aku bully gitu. Hah?
ya udah deh main, nggak ada kerjaan juga, yuk main gitu. Tapi mainnya waktu itu secara kamu kan suka dibully kan, nah kamu keluarin tuh keresahan kamu tentang pembulian. Itu padahal aku waktu itu jadi aktor gitu loh. Jadi itu akhirnya eh, mungkin juri luar lihat aku kok ini sedih banget orangnya gitu, emang dibully sekolahan, di filmnya juga dibully gitu, kenyataannya gitu. Jadi saya kira itu relate banget, akhirnya membuat diri saya paham bagaimana saya harus menyampaikan sebuah perasaan di dalam sebuah media film. Nah, waktu jadi sutradara pertama kali, kesusahan apa Mas yang paling kayak ini tuh sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu loh, karena kan itu kan first experience kan pasti jadi sutradara, apalagi mungkin waktu itu pandangannya maksudnya referensinya baru produksi temennya Mas Imam gitu kan yang jadi anak dibully itu kan. Nah kira-kira kesusahan apa sih yang waktu itu pertama kali membayangi Mas Imam jadi sutradara pertama kali? Pertama kali adalah saya takut sama kru. Apa Mas? Saya takut sama kru pertama. Oke. Ini gimana ya nyuruh dia gitu. Jadi kayak aduh gak enak lagi, aku aja nggak mau disuruh apalagi dia gitu. Aku mikir kayak gitu, aku mikir bahwa pada akhirnya aku membuat keputusan bahwa aku dulu kan punya band kapten kan di sepak bola kan, aku dulu kapten kan. Ya aku suka ngatur, akhirnya alih-alih band kapten saya itu saya gunakan di waktu kru gitu, saya nyuruh-nyuruh gitu. Kamu yang tadinya itu di sepak bola, kamu back kiri ya, kamu back tengah gitu. Kamu jadi DOP ya, kamu jadi ini ya. Gitu. Jadi ngatur strategi, terus kalau di film itu kita bisa lihat adalah ngatur plan gitu, breakdown gitu. Jadi aku rasa satu hal itu adalah bertemu dengan kru pertama dan takut filmnya gagal ekspektasinya. Pasti kayak gitu, jujur keresahannya orang tuh wah nggak mau produksi pasti satu hal itu takut produksi filmnya jelek gitu. Padahal gitu. Jujur ya, banyak teman-teman saya waktu saya syuting film Top of Them yang masuk Festival Film Indonesia meragukan cerita itu. Jadi kayak aduh filmnya ceritanya Imam nggak jelas gini-gini gitu. Itu dari yang nggak jelas itu saya buktiin gitu. Dengan cara ya saya sungguh-sungguh mengerjakannya, bukan karena FFI waktu itu. Saya sungguh-sungguh mengerjakannya gitu. Gitu sih. Pencapaiannya itu adalah sungguh-sungguh, bukan sebuah prestasi waktu itu. Prestasi nomor 2 waktu itu. Oke. Jadi seorang Imam Syafi'i juga pernah ya merasa takut filmnya gagal ya? Pasti. Itu Bahkan sampai sekarang sih. Pasti dibuat, yang pasti dirasakan setiap sutradara Mas ya? Karena kan dia pasti sebagai leader of team ya kan? Ya, benar. Nah, one last question, karena ini juga udah hampir habis ya, udah hampir jam 4 waktunya, pas banget. Dan ini juga nyerempet ke pertanyaan sebelumnya. Sebagai filmmaker yang udah ya bikin film berapa kali lah, sebagai seorang sutradara juga, bayaran atau penghargaan apa sih yang bisa benar-benar kayak ngerasa wah ini nge-paid off banget, ngebayar semua kerja keras kita selama ini? Apakah ketika penonton suka filmnya, apakah ketika dia masuk nomin award atau kayak gimana? Dan terus pasti udah beberapa kali mampir ke festival gitu kan. Paling sebel tuh kalau ditanyain apa sih Mas sama penonton? Kayak paling sebel adalah satu hal. iya. Pesan moralnya apa sih gitu film ini gitu. Hah? Pesan moral? Berarti kamu nggak lihat filmnya dari ini dong gitu. Berarti kalau ditanya pesan moral, lihat filmnya aja gitu. Kalau ditanya, pasti itu yang pertama. Yang kedua adalah bayaran saya untuk bikin film adalah melihat penonton punya perasaan yang sama dengan film saya gitu. Karena menurut saya adalah film itu adalah perasaan komedi, perasaan horor, perasaan drama, sedih, action. Ketika perasaannya udah sampai, informasinya pasti nyampe. Jarang kali ketika film fiksi
film fiksi pendek, ketika ngomongin cuma bobotnya adalah informasi dulu baru perasaan, saya kira akan menjadi film yang gitu aja gitu. Habis itu, oh di sini mah aku lihat berita bisa gitu tanpa harus melihat filmnya gitu. Kan film itu bisa menggejolakkan hati orang. Contohnya waktu itu penayangan di Vici, waktu itu di Goethe Institute di Jakarta, saya menayangkan film Lila No. Ada yang nangis, ngomong saya. Kok bisa sedih kayak gini sih, gini. Itu apresiasi yang paling besar, bahkan lebih dari piala ataupun penghargaan. Karena membuat hiburan atau membuat tangisan orang itu susah loh. Kalau kecuali dengan cara memarahi dia, terus habis itu nangis. Gitu. Tanpa harus kenal. Aku rasa menyelam di dalam perasaan orang itu akan lebih baik daripada harus menyelam di dalam satu event piala ataupun nomine yang nantinya akan terkubur oleh sebuah nama-nama lain gitu. Kalau ketika film itu bisa berbicara tentang perasaan, saya kira itu akan punya kesan sendiri terhadap penonton, bahwa saya pernah nonton film yang kayak gini sedihnya parah gitu. Dan tidak harus ke bioskop, bahkan sekarang di YouTube, di IG, di yang lain, OTT yang lain, itu bisa membuat kita tahu bahwa perasaan itu penting untuk dihargai, bukan hanya pikiran. Pikiran bisa jalan ketika perasaan bisa jalan. Begitupun sebaliknya. Saya kira kesusahan kita tentang bahwa aku harus bikin film perasaan itu gimana, pelajari perasaan kalian dulu sebelum kalian merajai perasaan orang lain. Gitu. Karena mempelajari perasaan sendiri itu akan lebih susah, jujur. Karena kalian akan menangisi cerita kalian akan menertawakan cerita kalian dengan cara yang tidak biasa, dengan cara film. Film is magic dan film bisa bertutur dengan secara liar. Gitu sih. Wow, keren banget Mas Imam, top. Ya, teman-teman gitu tuh sama quotes-nya Mas Imam loh tadi, film is magic ya Mas ya. Ya aku juga setuju sih, film alat komunikasi paling tepat ya, karena dia audio dan visual gitu ya. Jadi perasaan itu lebih nyampe gitu ya, apa yang mau kita sampaikan tentu aja sebagai komunikator akan lebih nyampe ke komunikan atau penontonnya. Oke teman-teman, karena ya nggak ada yang nanya juga dan waktunya pas banget jam 4 sore, kita bisa akhiri di sini pertemuan kita. Mas Imam, terima kasih banget sudah diluangkan waktunya, udah disiapin materinya dan kata-katanya. Semoga cerita dan pengalamannya Mas Imam ini mencerahkan teman-teman mungkin yang masih kayak bingung ini tuh harusnya kayak gimana. Udah nggak usah kebanyakan mikir ya Mas ya, kayak tadi yang di materinya ya, jalanin aja dulu kayak gitu. Jadi semoga itu juga bisa menambah semangatnya teman-teman, walaupun situasi pandemi kayak gini pasti rasanya nambah dong. Mungkin aku pesan berlatih terus. Maksudnya kalau kalian sering berlatih, kalian tahu kesalahan kalian. Contohnya berlatih tidak harus pakai kamera, harus punya kamera atau berlatih pakai HP. Sekarang HP udah canggih, udah ada kamera yang pixelnya udah tinggi, bahkan melebihi kamera DSLR. Saya kira tidak ada kesan lagi tentang aku nggak bikin film, nggak ada ininya teknisnya atau gimana. Sekarang HP bisa merekod, HP bisa merekam suara dengan jernih, ada aplikasinya. Saya kira perasaan-perasaan akan lebih berguna ketika di-share oleh orang lain, dan orang lain akan menangkapnya dengan positif. Udah cukup. Ya, benar banget. Jadi mulai aja dulu. Kayak ini dong jadinya. Tokopedia ya. Aduh. Ya itulah, pokoknya intinya kalian harus jalanin dulu guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Mas Imam juga sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Semoga kita bisa bertemu di festival ya. Ini pandemi ini harus segera kelar ini, biar kita bisa silaturahmi lagi di sesama komunitas nih dan filmmaker. Kalau gitu aku tutup acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Mas Imam, thank you so much. Maaf ya Mas kalau masih banyak ini. Makasih ya semuanya ya. Jangan lupa terus berkarya. Dicoba, mencoba deh. Benar. Makasih ya. Jangan lupa Makasih, diterapkan ilmunya. teman-teman. Thank you. Thank you.